Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang seru nih, yaitu kiat membaca karya sastra imajinatif. Ya, kayak cerita, drama, puisi gitu. Kita bakal pakai panduan dari bab 15 buku How to Read a Book. Penting diingat ya, cara baca karya imajinatif ini beda banget sama baca buku non-fiksi atau ekspositori yang biasanya kita baca buat cari info atau argumen. Di sini, tujuannya lebih ke merasakan pengalaman yang disajikan penulis. Betul sekali. Jadi, aturan membaca analitis yang biasa kita pakai itu perlu perlu sedikit penyesuaian lah. Fokusnya bukan cuma soal apa isi ceritanya, tapi lebih ke gimana penulis itu membangun dunia, emosi, ya pengalaman itu tadi. Kita perlu paham dulu mekanismenya, baru nanti kita bisa menilai suka atau nggak suka gitu. Nah, kita mulai dari yang paling umum dulu ya, cerita atau fiksi naratif. Oke, cerita ya. Aturan pertama dari buku ini agak unik nih. Katanya, baca cepat dan kalau bisa, selesaikan dalam sekali duduk. Saya agak mikir juga, kenapa harus cepat ya? Nggak takut detail penting kelewat gitu? Apalagi kalau novelnya tebar. Kayak War and Peace itu kan karakternya banyak banget. Nah, itu pertanyaan bagus. Tujuannya itu supaya kita bisa menangkap kesatuan plotnya, alur ceritanya secara utuh. Karakter sama kejadian-kejadian penting itu kan ibaratnya term dalam cerita ya. Kita harus kenali dulu siapa mereka, apa yang terjadi sama mereka. Kalau bacanya kepotong-potong, apalagi jedanya lama, kita bisa lupa benang merahnya. Beda sama buku ekspositori, di mana tiap bab mungkin bisa berdiri sendiri. Di cerita, bagian-bagian kayak bab atau adegan, itu baru benar-benar kerasa maknanya kalau dilihat sebagai bagian dari gambaran besar. Jadi, ya, walau berat, terusin aja bacanya. Oh gitu ya, masuk akal sih. Biar dapat feel-nya secara keseluruhan. Oke. Nah, selain novel atau cerpen biasa, ada juga kan cerita yang epic gitu? Kayak Iliad, Odyssey, atau mungkin Mahabharata kalau di tradisi kita. Karya-karya ini kan dihormati banget, tapi rasanya kok jarang ya yang benar-benar baca sampai tamat. Kenapa tuh? Iya, betul. Epos itu kan biasanya cerita kepahlawanan yang skalanya besar, panjang, dan sering jadi fondasi sastra ya. Tingkat kesulitannya memang lumayan tinggi. Butuh fokus, butuh imajinasi yang kuat, keterlibatan emosi juga. Tapi yaitu ganjarannya sepadan banget kalau kita bisa paham epos, itu bisa buka pemahaman kita ke banyak karya sastra lain yang terpengaruh sama dia. Penting posisinya dalam tradisi sastra. Oke, nah sekarang geser sedikit dari halaman buku ke panggung. Membaca naskah drama. Ini pasti beda lagi ya tantangannya. Rasanya kayak ada yang kurang gitu ya kalau cuma teks aja. Ngomong dialognya gimana? Ekspresinya, gerakannya. Wah, jadi kerja imajinasi ekstra ya? Iya, drama Shakespeare itu contoh klasik yang butuh banget dibayangkan. Nah, tipsnya, coba baca dialognya, apalagi yang bentuknya puisi, dengan suara keras. Itu bisa bantu banget menghidupkan teksnya. Oh iya bener, saya pernah coba itu. Baca dialog Shakespeare keras-keras. Emang jadi lebih terasa gitu ya ritmenya. Nah, ngomongin drama, ada satu jenis yang sering dianggap paling dalam nih maknanya, yaitu tragedi. Betul, tragedi itu kan ya meskipun seringkali berakhir sedih, tapi punya kedalaman soal kondisi manusia. Esensinya seringkali soal kekurangan waktu. Karakter itu dihadapkan pada pilihan sulit, waktunya mepet, dan karena keterbatasan manusiawi, entah kurang info, emosi, atau kelemahan lain, mereka sering bikin keputusan yang keliru. Coba deh, waktu baca tragedi Yunani misalnya, tanya ke diri sendiri, kalau saya di posisi dia, bisa nggak ya lihat solusi yang benar tepat waktu? Wah, menarik tuh pertanyaannya. Iya, dan karakter tragedi itu sering digambarkan lebih besar dari kehidupan nyata. Mereka kayak mewakili perjuangan universal kita gitu. Oke. Nah, terakhir nih, kita ke bentuk karya yang mungkin paling padat dan personal, puisi lirik. Ini kan bukan sekedar curhat ya, tapi kata-kata yang ditata dengan sangat hati-hati. Aturan pertamanya juga unik lagi, baca seluruh puisi tanpa berhenti. Meskipun mungkin di awal belum paham sepenuhnya. Agak aneh nggak sih, baca tapi nggak harus langsung ngerti? Kedengarannya memang gitu ya. Tapi tujuannya itu untuk menangkap kesatuan pengalamannya dulu, atau gagasan utuh yang mau disampaikan si penyair. Seringkali,
makna sebuah puisi itu baru terasa kalau kita udah lihat gambaran besarnya. Kayak lukisan gitu, kan kita lihat keseluruhannya dulu. Baru detailnya ya. Betul. Nah, setelah itu aturan kedua jadi penting, baca ulang. Kali ini coba baca dengan suara keras. Bunyi, ritme, nada itu krusial banget dalam puisi. Memang sih, tahu konteks, misalnya baca puisi lain dari penulis yang sama, itu bisa bantu. Tapi yang paling penting itu ya, membaca ulang puisi itu sendiri berkali-kali. Puisi hebat itu layak dikunjungi lagi dan lagi. Pasti ada aja nuansa baru yang kita temukan. Sip. Jadi kalau dirangkum nih, buat cerita, fokus ke alur utuh, baca kalau bisa sekali duduk. Buat drama, kita jadi sutradara di kepala kita, bayangin pementasannya. Buat puisi, baca utuh dulu, baru resapi lewat pembacaan ulang bersuara. Intinya semua demi mengapresiasi pengalaman unik yang ditawarkan penulis ya. Tepat sekali. Membaca karya imajinatif ini kayak melatih otot empati dan imajinasi kita dengan cara yang beda-beda, tergantung alat yang dipakai penulisnya. Bisa lewat plot yang bikin penasaran, panggung yang hidup di imajinasi kita, atau bahasa puitis yang menggugah rasa. Nah, mungkin pertanyaan buat Anda yang mendengarkan. Selama ini, gimana pengalaman Anda membaca karya-karya imajinatif? Apakah pendekatan yang kita bahas ini kira-kira bisa mengubah cara Anda menikmati cerita, drama, atau puisi selanjutnya? Membantu Anda menemukan keindahan dan makna yang mungkin sebelumnya terlewat? Coba aja terapkan tips ini waktu Anda baca karya imajinatif berikutnya.